Selamat siang, nama saya Pasca Apriani dari kelas A1. Saat ini saya mau mempresentasikan mengenai tugas manajemen keuangan, materi 4 dan 5. B. Menilai obligasi saham preferen dan saham biasa. Nama kelompok Dewi Aprianti dan Pasca Apriani. Tentang penilaian obligasi. 1. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang. Bagi emitmen penerbitan obligasi, oleh karena itu, emitmen obligasi akan memberikan kompensasi bagi investor pemegang obligasi berupa kupon atau bunga yang dibayarkan secara periode terhadap investor atau fees and com, serta pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Karakteristik utama obligasi. Nilai nominal adalah nilai nominal yang ditetapkan atas obligasi. Nilai intrinsik adalah merupakan nilai teoritis dari suatu obligasi diperoleh dari hasil estimasi nilai saat ini atau PV dari semua aliran kas obligasi di masa yang akan datang. Suku bunga kupon merupakan suku bunga tahunan yang ditetapkan atas obligasi. Peringkat obligasi, peringkat atas resiko obligasi yang mungkin terjadi kemudian. Jenis-jenis obligasi. 1. Callable bond adalah obligasi tidak dapat ditarik kembali sebelum jatuh tempo. 2. Convertible bond adalah obligasi yang dapat diberikan hak kepada pemiliknya untuk mengubah menjadi saham. 3. Non-convertible bond adalah obligasi yang tidak dapat diubah menjadi saham. 4. Eurobond adalah obligasi dalam mata uang asing dan diterbitkan di luar negeri. 5. Yankee bond adalah obligasi yang diterbitkan dalam mata uang selempat di mana obligasi ini ditawarkan. 6. Zero coupon bond adalah obligasi yang tidak membayar bunga dengan dijual dengan diskon. 7. Floating rate bond adalah obligasi yang menawarkan kupon rate berubah-ubah. Penilaian obligasi. Dengan mengetahui besar dan waktu pembayaran kupon, nilai par serta tingkat bunga diisyaratkan, maka nilai atau harga obligasi bisa ditentukan dengan cara 1. Menentukan nilai sekarang dari pendapat kupon yang diperoleh setiap tahun. 2. Menentukan nilai sekarang dari nilai par yang akan diperoleh pada saat obligasi jatuh tempo. 3. Menjumlahkan nilai sekarang dari pendapat kupon dan nilai par. Jika tingkat bunga yang diisyaratkan lebih besar dari tingkat kupon yang dibayarkan obligasi, maka obligasi dijual pada harga premi atau lebih tinggi dari nilai parnya. Jika terjadi sebaliknya, yaitu tingkat bunga yang diisyaratkan lebih kecil dari tingkat kupon obligasi, maka obligasi akan ditawarkan pada harga diskon atau lebih rendah dari nilai par. Nama saya Dewi Aprianti, NIM saya 2180302045. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang saham preferen. Berikut ini ada penjelasan dari saham preferen. Suatu surat yang berharga yang dijual oleh suatu perusahaan dengan menunjukkan nilai nominal seperti rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, yang dapat memberi perkembangannya berupa pendapatan yang tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal per 3 bulan. Saham preferen dapat bersifat kumulatif dan non-kumulatif. Saham preferen kumulatif mensyaratkan bahwa jika perusahaan gagal membayar dividen, maka dividen diakumulasikan dan perusahaan tersebut harus menebusnya di lain waktu agar dapat membayar lagi dividen saham biasa.
Sebaliknya, non-kumulatif tidak memiliki fitur ini dan jika tidak ada, perusahaan tidak perlu membayarnya di lain waktu. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis saham preference. Yang pertama, convertible preferred stock. Yang kedua, participating preferred stock. Yang ketiga, cumulative preferred stock. Yang keempat, collapse preferred stock. Dan yang kelima, adjustable rate preferred stock. Berikut ini juga ada keunggulan dari saham preferen kumulatif. Yang pertama itu, pengambilan dividen saham kumulatif sangat diutamakan untuk diambil terlebih dahulu. Sementara sisanya baru disediakan untuk saham non-kumulatif. Biasanya dividen saham kumulatif ini memiliki presentasi dan nilai yang lebih tinggi. Dan yang kedua, dalam hal pembagian kekayaan, jika perusahaan mengalami likuidasi, maka para pemenang saham preferen lebih diutamakan dari pemegang saham non-kumulatif. Pembagian kekayaan ataupun aset dinilai sangat menguntungkan para pemenang saham preferen dibandingkan saham biasa. Berikut ini saya juga menjelaskan saham biasa. Pengertian dari saham biasa itu atau common stock adalah suatu saham yang bisa diklaim berdasarkan dari keuntungan dan kerugian yang ada pada suatu perusahaan. Apabila prosedur likuidasi dilakukan, maka para pemegang saham biasa akan memiliki prioritas terakhir dalam hal pembagian dividen dari penjualan aset suatu perusahaan. Dalam saham biasa, maka para pemenang saham memiliki kewajiban yang sifatnya terbatas. Artinya, saat perusahaan yang didanainya tersebut dinyatakan bangkrut, maka nilai kerugian yang ditanggung oleh para pemenang saham adalah sebesar nilai modal yang sudah disetorkannya. Di sini juga ada definisi dari saham biasa, yang artinya itu suatu satuan nilai ataupun pembukuan dalam komponen finansial yang berfokus pada bagian bentuk kepemilikan suatu perusahaan. Jadi saat seorang membeli saham pada suatu perusahaan, maka sebenarnya orang tersebut sudah mempunyai hak atas suatu aset dan juga pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tersebut sesuai dengan posisi saham yang dibelinya. Di sini ada jenis-jenis saham biasa. Yang pertama itu adalah blue chip stock, yang kedua income stock, yang ketiga growth stock, yang keempat speculative stock, yang kelima cyclical stock, yang keenam emerging growth stock, yang ketujuh defensive stock. Lalu di sini juga ada manfaat saham biasa. Salah satu manfaat utama saham adalah saham bisa dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang atau jangka pendek. Bagaimana investor yang memanfaatkan sahamnya sebagai investasi jangka pendek biasanya mengharapkan adanya capital gain dari selisih harga jual dan harga belinya. Hal tersebut tentunya berbeda dengan mereka yang menggunakan saham sebagai instrumen investasi jangka panjang karena mereka akan lebih rutin membeli ataupun menabung uangnya untuk membeli saham. Yang terakhir adalah risiko yang harus ditanggung. Investasi saham memiliki keuntungan yang cukup besar, namun risiko di dalamnya pun juga besar. Berikut ini adalah risiko yang harus Anda siap hadapi jika melakukan investasi saham. Yang pertama itu risiko likuidasi, yang dimana terjadi ketika emiten tersebut bangkrut atau likuidasi. Para pemilik saham mempunyai claim terakhir atas aktiva perusahaan sesudah karyawan dari emiten tersebut terbayar. Bahkan para pemilik saham pun beresiko tidak memperoleh apapun saat aktiva tidak tersisa setelah pihak emiten membayar kewajiban. Dan yang kedua, tidak ada pembagian dividen. Resiko ini terjadi saat pihak emiten lebih memiliki keuntungan yang didapat perusahaan digunakan untuk menambah modal operasi atau melakukan ekspansi bisnis, sehingga pimpinan tersebut tidak membagikan keuntungannya berupa dividen kepada pemilik saham. Yang ketiga adalah investor kehilangan modal, yang dimana risiko ini juga bisa terjadi saat harga beli saham ternyata lebih besar daripada harga jualnya, sehingga para pemilik saham akan kehilangan nilai modalnya. Keempat, ada dari saham disleting dari bursa, yang dimana terdapat beberapa alasan yang membuat suatu saham dihapus dari catatan bursa, sehingga saham tersebut sudah tidak lagi bisa diperjualbelikan. Hal tersebut tentunya akan membuat emiten dan juga para pemilik saham menderita kerugian besar. Demikian presentasi yang saya sampaikan dan teman saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah kata. Terima kasih.